Halo kelas, good morning. How are you kelas? Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian semuanya baik-baik saja. Oke, di pertemuan kita saat ini kita akan mempelajari atau membahas sesuatu yang sangat umum atau yang sering sekali kita katakan kepada seseorang ketika kita melakukan kesalahan. Nah, biasanya kita melakukan kesalahan apa yang kita katakan? Yap, kita mengatakan maaf. Nah, misalnya kita nih melukai hati seseorang, apa kita bilang? Maaf ya, saya telah melukai hati kamu. Nah, itu salah satu contohnya. Atau mungkin contoh lain, saya minta maaf atas kesalahan saya. Nah, begitu dia. Di dalam bahasa Inggris, kata maaf itu yang paling sering kita dengar itu adalah kata sorry. Nah, ya. Sorry ya. Sorry, maaf gitu. Tetapi di dalam bahasa Inggris ada begitu banyak cara untuk menyatakan maaf gitu, untuk menyampaikan maaf nggak hanya sorry saja. Nah, apa saja dia contoh-contohnya? Silahkan diperhatikan video ini dengan baik-baik. Oke. Today we will learn about expression apology. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang expression apology atau ungkapan meminta maaf. Nah, tadi kan Miss sudah bilang, kalau meminta maaf dalam bahasa Inggris itu bukan cuma memakai kata sorry saja, bisa menggunakan ungkapan lain begitu. Nah, untuk mengetahui ungkapan lainnya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama itu adalah kata sorry, yang paling umum ya, yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah sorry, maaf begitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan kata I'm so sorry, saya benar-benar meminta maaf. Atau kita bisa menggunakan I'm really sorry, saya benar-benar meminta maaf. Artinya sama tuh ya, yang tadi, yang kedua dan yang ketiga artinya sama. Bisa juga kita menggunakan pakai kata apology. Apology itu artinya maaf. Jadi kalau misalnya ada yang bilang my apology gitu, saya meminta maaf begitu, jangan bingung ya, apology itu artinya sama seperti kata sorry begitu. Jadi kita bisa menggunakan I do apology for my mistake gitu. Jadi artinya itu adalah saya benar-benar meminta maaf atas kesalahan saya gitu dia. Atau kita bisa bilang juga sorry, it was my fault begitu. Maaf, itu adalah kesalahan saya. Jadi fault itu artinya kesalahannya, sama seperti kata mistakes yang artinya juga kesalahan. Jadi fault dan mistake itu artinya sama, kesalahan begitu. Terus kita juga bisa bilang begini, please accept my apologies. Tolong terima permintaan maaf saya. Itu dia. And then kita juga bisa menggunakan kata seperti please forgive me, yaitu artinya adalah tolong maafkan saya begitu. Forgive me itu artinya maafkan saya ya. And then kita bisa juga menggunakan kata please don't mad at me gitu. Artinya itu adalah tolong jangan marah kepada saya gitu. Please don't mad at me, it was my fault gitu. Tolong jangan marah kepada saya, itu benar-benar kesalahan saya. Nah, begitu dia artinya. Paham ya? Oke, ketika seseorang meminta maaf kepada kita, apa respon kita? Nah, respon kita adalah misalnya bisa saja kita menerima permintaan maaf mereka, atau bisa saja kita menolak permintaan maaf mereka. Tapi itu tidak bagus ya. Jika ada seseorang yang benar-benar tulus meminta maaf, ada baiknya kita memaafkan mereka. Oke. Jadi bagaimana nih cara merespon ketika ada seseorang meminta maaf dalam bahasa Inggris? Cara respon kita bagaimana? Kalau misalnya ada yang bilang sorry, masa kita jawab wait? Tidak mungkin kan? Jadi misalnya kalau ada yang bilang I'm sorry it was my fault, bisa kita balas atau kita jawab dengan kata it's fine atau it's okay, it's alright, itu nggak apa-apa. Artinya iya nggak apa-apa begitu. And then kita bisa lupakan kata forget it. Forget it itu artinya katanya lupakan gitu. Misalnya ada teman kita nih melakukan kesalahan, dia bilang I do apologize for my mistake gitu. Aku minta maaf atas kesalahanku katanya. Baru bisa saja kita respon dengan kata forget it, lupakan saja begitu loh, nggak masalah gitu, lupakan saja, it doesn't matter. Oh, bisa juga kita memakai kata it doesn't matter gitu, artinya itu adalah itu bukan masalah begitu. Bisa juga kita menggunakan kata don't worry about it, nggak usah khawatir tentang itu begitu. And then
then kita bisa juga bilang don't apologize gitu, nggak usah meminta maaf, atau never mind, tidak apa-apa gitu dia. Paham ya? Okay, we have example dialogues at here. Deborah between Rio, Andreas between Marcel. Jadi ada percakapan antara Deborah dan Rio, Andreas dan Marcel ya. Okay, firstly we read Deborah and Rio. Okay, I beg your pardon. Would you mind helping me a moment? Certainly, what can I do to help? Jadi Deborah di sini meminta maaf kepada Rio untuk membantu Deborah. Jadi katanya begini, maaf, bisakah Anda menolong saya sebentar? Terus kata Rio, tentu, apa yang bisa saya bantu? Nah, begitu. Terus Andres and Marcel, I'm very sorry for stepping on your foot. Don't worry about it, it's very crowded on this train. Nah, terus kata Andres gini, maaf telah menginjak kakimu. Terus kata Marcel, gak usah khawatir tentang itu, kereta ini memang sangat ramai, begitu katanya. Oke, jadi di sini ada 5 exercise ya. Jadi ini sudah di bagian exercise kita. Jadi di sini ada 5 tugas yang harus kamu kerjakan. Katanya sini complete these apology sentences with the correct word. Jadi katanya lengkapin kalimat di bawah ini dengan menggunakan kalimat yang benar. Jadi silakan kamu isi yang 5 ini dengan kalimat yang benar ya, dari contoh-contoh yang Miss kasih tadi. Okay, thank you for your attention. If you have any question, please briefly ask me ya. Okay, see you class.